apa arti dari sumber daya manusia, yaitu proses untuk memperoleh, menilai, melatih, dan mengkompensasi karyawan, dan untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan, keselamatan mereka, dan hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Selanjutnya untuk lebih detail dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang konsep sumber daya manusia. Dari penjelasan tadi, kita ambil kesimpulan bahwa sebuah perusahaan harusnya memberikan pelatihan atau sebuah training terhadap karyawan-karyawannya untuk mencapai sebuah sasaran strategis dari perusahaan. Nah, di sini perusahaan harusnya juga ikut ambil dalam pelatihan agar karyawan dapat mencapai keterampilan dan perilaku yang lebih baik untuk mencapai sebuah sasaran perusahaan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Inti dari pengelolaan adalah mendapatkan hasil. Nah, di sini bahwa kebijakan praktik sumber daya manusia sebuah perusahaan harusnya menghasilkan keterampilan dan serta perilaku karyawan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis sebuah perusahaan. Nah, sebentar lagi saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan saya yang bicara tadi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang manajer lini dan manajer staff. Apa sih itu manajer staff? Manajer staff adalah manajer yang berwenang untuk bertanggung jawab atas tugas dari organisasi dan yang mengarahkan tugas dari semua bawahan. Untuk di lingkup kampus, manajer staff bisa dicontohkan seperti ketumpel pada saat proker. Dia yang controlling apa saja tugas yang ada di bawahnya, dan dia juga melakukan seperti list to do apa saja yang akan dilakukan oleh bawahannya sehingga prokernya bisa sesuai dengan target. Dan yang kedua ada manajer lini. Manajer lini adalah manajer yang membantu dan menyarankan manajer staff. Jadi sama halnya seperti sekretaris yang berhak untuk menyarankan dan memperbaiki apabila manajer staff mempunyai kesalahan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tugas sumber daya manusia dari manajer lini. Yang pertama, menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Yang kedua, memulai karyawan baru dalam organisasi. Yang ketiga, melatih karyawan untuk pekerjaan yang baru bagi mereka. Yang keempat, meningkatkan kinerja ke setiap orang. Yang kelima, mendapatkan kerjasama dan mengembangkan hubungan kerja yang lancar. Yang keenam, menerjemahkan kebijakan dan prosedur perusahaan. Yang ketujuh, mengendalikan biaya tenaga kerja. 8. Mengembangkan kemampuan setiap orang. Yang ke-9, menciptakan dan mempertahankan moral government. Yang ke-10, melindungi kesehatan dan kondisi fisik karyawan. Seperti contohnya diadakan atau didaftarkan asuransi bagi karyawan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan melanjutkan dengan slide selanjutnya, yaitu kinerja tinggi praktek sistem kerja, yaitu di mana seorang manajer yang mampu menguasai dalam pekerjaannya, yaitu mampu dalam tegas yaitu melatih terus mengelola karyawannya dengan baik dan mengembangkan karyawannya itu menjadi lebih baik. Yaitu di sini ada 10 aspek, yaitu yang pertama keamanan kerja. Keamanan kerja yang baik akan menuntut seorang manajer untuk merubah bagaimana kualitas dari sumber dayanya tersebut menjadi lebih baik. Mulai dari yang dia tidak tahu apa-apa, merubahnya menjadi seseorang yang mampu menguasai dalam bidangnya tersebut. Dan yang kedua yaitu mempekerjakan secara selektif. Mempekerjakan secara selektif di sini yaitu mempekerjakan orang ke dalam organisasi tersebut yang cocok dalam bidangnya itu. Dan yang ketiga yaitu pelatihan ekstensif, melatih seorang pegawai menjadi ekstensif dan mampu bekerja dengan baik dalam perusahaan tersebut. Dan yang keempat yaitu tim swakelola atau desentralisasi dalam pengambilan keputusan. Tim di sini tim desentralisasi ini harus mampu berbuat dengan baik agar dalam organisasi itu tercapai tujuannya tersebut. Dan yang kelima yaitu perbedaan status berkurang. Perbedaan status berkurang di sini
statusnya itu tidak beda-bedakan, dan ini harus antara yang bawahan dan atasan itu dianggap sama, mampu bekerja sama dalam hal tersebut. Dan yang keenam yaitu berbagi informasi. Berbagi informasi ini adalah dalam organisasi tersebut mampu berbagi informasi dengan baik agar tujuannya tersebut mampu tercapai. Dan yang ketujuh yaitu kepentingan bayar untuk kinerja atau imbalan, yaitu seseorang pegawai yang bekerja dengan baik akan mendapatkan reward, penghargaan atas kerja kerasnya tersebut. Yaitu yang ke-8 yaitu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan seseorang yang transformasional ini akan dibutuhkan oleh seorang manajemen dalam hal tersebut, karena bila seorang mampu dipercaya, kepemimpinannya tersebut haruslah transparan bagi pegawainya maupun bagi atasannya. Dan yang 9 yaitu pengukuran praktek manajemen. Ini harus dilakukan dengan baik dengan dasar aspek tersebut. Dan yaitu yang terakhir yaitu penekanan pada pekerjaan yang berkualitas tinggi. Di sini bila seseorang manajemen mampu bekerja dengan baik, seseorang organisasi di dalamnya tersebut pasti mempunyai kualitas tinggi di dalamnya. Di dalam itu tidak luput dengan keberhasilan seorang manajemen dalam melakukan tugasnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alifati Nur Aziza, NIM 2015-210037. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari sistem kerja yang tinggi. Di sini ada 9 poin, yaitu yang pertama, menghasilkan lebih banyak pekerjaan yang pelamar. Yang dimaksud di sini yaitu lebih banyak menghasilkan tenaga kerja baru untuk perusahaan tersebut. Lalu poin yang kedua yaitu layar kandidat yang lebih efektif. Yang dimaksud di sini yaitu pelamar yang lebih efektif dalam berkinerja dalam perusahaan. Poin ketiga yaitu memberikan lebih baik latihan. Yang dimaksud di sini yaitu memberikan latihan yang lebih baik kepada karyawan. Lalu poin keempat yaitu link membayar lebih secara eksplisit untuk kinerja. Yang dimaksud di sini yaitu tautan membayar lebih eksplisit untuk para kinerja. Lalu poin kelima yaitu memberikan lebih aman lingkungan kerja. Yang dimaksud di sini yaitu menyediakan lingkungan yang lebih aman dalam bekerja di dalam perusahaan tersebut. Poin keenam yaitu menghasilkan lebih pelamar yang memenuhi klasifikasi berposisi. Yang dimaksud di sini adalah menghasilkan pelamar yang sesuai dengan keahlian atau sesuai dengan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Poin 7 yaitu menyewa berdasarkan validasi seleksi menguji. Yang dimaksud adalah memperkerjakan berbasis pada tes seleksi divalidasi. Poin ke-8 yaitu memberikan lebih jam pelatihan untuk karyawan baru. Yang dimaksud di sini yaitu memberikan jam lebih pelatihan untuk karyawan baru dalam perusahaan tersebut. Yang poin terakhir yaitu perilaku yang lebih penilaian kinerja. Yang dimaksud di sini adalah melakukan lebih penilaian dalam berkinerja dalam perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dwi Murtia, NIM 2015-210062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengukur kontribusi sumber daya manusia. Seperti kita ketahui, sumber daya manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Selain memiliki potensi, sumber daya manusia juga memberikan manfaat di masa yang akan datang. Keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, sehingga dibutuhkan mengukur kontribusi sumber daya manusia. Mengukur kontribusi sumber daya manusia berarti bahwa fokus pada kinerja yang membutuhkan sesuatu yang dapat diukur. Manajer mengharapkan sumber daya manusia
untuk dapat memberikan bukti berupa benchmark. Benchmark sendiri adalah teknik menguji dengan menggunakan nilai standar. Suatu program atau pekerjaan yang melakukan perbandingan kemampuan dari berbagai pekerjaan untuk meningkatkan kualitas, sehingga dapat diukur untuk efisiensi membandingkan perusahaan mereka dengan perusahaan yang lainnya. Mengukur kontribusi sumber daya manusia bertujuan untuk yang pertama, menunjukkan standar kuantitatif digunakan perusahaan untuk mengukur kegiatan sumber daya manusia. Yang kedua, mengukur perilaku karyawan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, mengukur hasil organisasi strategis yang relevan dari perilaku karyawan mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Randy Lugani berjumpa lagi dalam acara pembahasan sumber daya manusia yang diajar oleh Bapak Hari. Di sini saya dengan NIM 2015-21-0063 akan membahas tentang keahlian manajer sumber daya manusia. Kita ketahui bahwa sumber daya manusia adalah suatu sumber yang berfokus pada tenaga kerjanya atau manusia. Sehingga di sini sumber daya manusia dapat dikelola dan dibimbing untuk mencapai suatu tujuan atau kepuasan dalam melakukan pekerjaan oleh seseorang yang disebut dengan manajer sumber daya manusia. Namun, beberapa manajer sumber daya manusia sendiri telah dibagi menjadi beberapa lini. Mungkin ada yang lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Namun di sini saya akan membahas tentang keahlian tentang manajer sumber daya manusia. Manajer sumber daya manusia harus memiliki banyak keahlian. Di antaranya yaitu keahlian dalam berbisnis, keahlian dalam mengatur strategi, dan keahlian dalam perencanaan. Di sini mungkin saya akan menyebutkan beberapa, yaitu 3. Sebenarnya ada 5 atau 4, saya lupa. Dan di sini saya akan membahas tentang keahlian dalam berbisnis. Manajer sumber daya manusia memang memiliki beberapa keahlian. Salah satunya keahlian dalam berbisnis. Manajer sumber daya manusia sendiri itu untuk mengatur bisnisnya, dia harus menentukan sasaran dan harus mengatur beberapa personel untuk menuntaskan tentang pembisnisnya. Sehingga di dalam persaingan, bisnis itu akan selalu menang dan tidak pernah kalah. Dengan bimbingan dari manajer sumber daya manusia, maka organisasi di dalam suatu perusahaan akan mencapai tujuannya dengan sentosa. Dan yang kedua adalah tentang perencanaan. Manajer sumber daya manusia memiliki banyak sekali perencanaan karena berkaitan dengan pengaturan dan pembimbingan dan perekrutan tentang manusia atau tenaga kerjanya. Di sini perencanaan harus tertulis dan sesuai prosedur dengan perusahaan, sehingga tidak ada yang bertolak belakang atau menghasilkan hal-hal yang buruk untuk dibahas. Perencanaannya sendiri adalah suatu contoh. Manajer sumber daya manusia dituntut untuk membimbing, mendidik, dan mengarahkan suatu fungsional kerja tim di dalam suatu perusahaan. Maka manajer sumber daya manusia tersebut harus mengarahkan, harus lebih tahu dari personel atau tim yang akan melakukan suatu tugas. Dan yang ketiga adalah tujuan. Manajer sumber daya manusia harus mengetahui tujuan perusahaan agar tidak salah untuk memilih jalan ataupun mengarahkan suatu personel. Karena di sini manajer sumber daya manusia ditekankan untuk mengoptimalkan suatu fungsional dari sistem kerja suatu personel, yang antara lain di situ terdapat beberapa individu yang saling bekerja sama. Sehingga manajer sumber daya manusia ini dituntut untuk lebih keras, untuk lebih, ya bukan keras sih, seperti mengatur
mengatur di sini adalah mengatur untuk menjadikan lebih baik dalam organisasi perusahaan. Ya, sekian info dari saya. Kurang lebihnya akan disampaikan selanjutnya oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Musmirotul Jannah, NIM 2015 210094 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang lebih profesional. Masyarakat untuk sumber daya manusia. Sertifikasi Institut Sumber Daya Manusia Masyarakat meliputi 1. SPHR atau Profesional Senior dalam Sumber Daya Manusia, dan yang kedua adalah PHR atau Profesional dalam Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia menggunakan sertifikasi untuk memperlihatkan penguasaan mereka atas pengetahuan manajemen sumber daya manusia yang lebih modern. Human Resource Certification Institute atau HRCI merupakan organisasi sertifikasi yang independen untuk para profesional manajemen sumber daya manusia. Melalui tes, Human Resource Certification Institute atau HRCI menghadiahkan beberapa mandat, termasuk profesional dalam sumber daya manusia, profesional in human resource atau PHR, dan profesional senior dalam sumber daya manusia atau senior profesional in human resource atau SPHR. Buktinya, hingga hari ini, meskipun tidak lengkap, biasanya menyatakan adanya hubungan yang positif, kompetitif antara manajer sumber daya manusia, seperti yang dicerminkan oleh PHR atau SPHR dan efektivitas sertifikasi manajer sumber daya manusia. Meskipun tentu saja kemampuan orang tersebut untuk menerapkan apa yang ia ketahui, alih-alih hanya pengetahuan saja yang pada akhirnya menentukan keberhasilan seseorang. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Wanda Hadian Pratiwi, NIM 2015-210104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kecakapan sumber daya manajemen. Kecakapan dalam mengelola orang di tempat kerja adalah master dalam sumber daya manusia. Yang pertama, ada mengelola dalam hukum. Pertama, kesetaraan hukum-hukum pekerja. Yang kedua, hukum-hukum kesehatan dan keselamatan kerja. Perlindungan ini merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Hal ini dilakukan agar mengurangi risiko kecelakaan kerja. Ada 3 aspek utama hukum keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, norma keselamatan. Yang kedua, kesehatan kerja. Dan yang ketiga, kerja nyata. Norma kesehatan kerja diharapkan menjadi instrumen yang mampu menciptakan dan memelihara derajat kesehatan kerja setinggi-tingginya. Dan yang ketiga, ada hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan ini adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis, dan jika dilanggar dapat terkena sanksi perdata maupun pidana. Hukum ketenagakerjaan juga mengatur orang dalam mencari kerja dengan cara yang benar. Kemudian ada mengelola etika. Etika itu sendiri adalah standar yang digunakan seseorang untuk memutuskan seperti apakah kelakuan orang tersebut seharusnya. Yang pertama, ada penyimpangan etika. Penyimpangan etika ini disebabkan karena 1. Karyawan yang memiliki kemampuan kognitif rendah. Yang kedua, adanya pengaruh orang lain, keluarga maupun norma sosial. Dan yang terakhir ini ada Sarbanes-Oxley pada tahun 2003. Sarbanes-Oxley atau yang disingkat sebagai SOX adalah hukum Amerika yang dibentuk untuk menanggapi sejumlah skandal akuntansi perusahaan-perusahaan besar. Terima kasih. Sekian dari saya. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight.